Catat pada perdagangan Senin, di mana IHSG kembali bergerak di level 7.940, menguat 0,18%. Adapun secara year to date IHSG menguat 10,86%. Menurut laporan keuangan resmi yang dirilis di Bursa Efek Indonesia, penjualan TRIN meningkat hampir 77% secara year on year dari 97,78 miliar rupiah menjadi 173,02 miliar rupiah. Lonjakan ini menunjukkan performa bisnis yang kuat di tengah kondisi pasar properti yang masih kompetitif. Ya, kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana hingga perdagangan sesi pertama IHSG ditutup menguat 0,18%, melanjutkan penguatan yang tercatat pada perdagangan Senin, di mana IHSG kembali bergerak di level 7.940, menguat 0,18%. Adapun secara year to date IHSG menguat 10,86%. Level tertinggi di sesi pertama di 7.978, sementara tadi IHSG dibuka juga tidak terlalu jauh di level 7.971. IHSG kian mendekati level 8.000 setelah sebelumnya sempat mengalami pelemahan pada perdagangan Kamis dan juga Jumat pekan lalu. Nilai transaksi mencapai 11,07 triliun rupiah, 331 saham menguat, 354 saham melemah, dan 270 saham bergerak stagnan. Dan kita cermati lebih lanjut bagaimana kemudian pergerakan sejumlah saham yang masuk dalam kategori top gainers. Saham-saham yang mendukung penguatan IHSG diantaranya ada BRMS yang naik 5,97% ke Rp515. Toba naik 8,3% ke 1.240, DSSA masih melanjutkan penguatan naik 9,8% ke Rp87.700 dan BBKP naik 4,71% ke Rp89. Sementara top losers ada BBCA yang melemah 1,47% ke 8.350, PANI melemah 6,24% ke 15.025, Astra Internasional terkoreksi 2,61% ke 5.600 dan WIRG turun 7,14% ke level Rp208 per saham. Dan dari sisi sektoral terpantau industri memimpin penguatan kenaikan 1,97%, energi naik 1,33%, properti melemah 0,75%, konsumsi primer melemah 0,38%. PT Perintis Trinity Property Tbk mencatat lonjakan penjualan signifikan di semester pertama 2025. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh proyek-proyek mixed use yang sedang dikembangkan di berbagai lokasi strategis. Menurut laporan keuangan resmi yang dirilis di Bursa Efek Indonesia, penjualan TRIN meningkat hampir 77% secara year on year dari 97,78 miliar rupiah menjadi 173,02 miliar rupiah. Lonjakan ini menunjukkan performa bisnis yang kuat di tengah kondisi pasar properti yang masih kompetitif. Segmen real estate menjadi penyumbang terbesar pendapatan perusahaan dengan kontribusi sebesar 166,85 miliar rupiah. Naik 70,63% dibanding periode yang sama tahun lalu. Proyek mixed use yang digabungkan hunian, komersial, dan fasilitas pendukung menjadi kunci utama pertumbuhan perusahaan. Manajemen TRIN optimis dapat mempertahankan tren positif dengan strategi ekspansi proyek mixed use yang sesuai dengan kebutuhan pasar urban. Fokus pada pengembangan mutu properti dan lokasi strategis diyakini akan membawa kinerja perusahaan lebih baik ke depan. Dengan hasil penjualan yang menggembirakan, Trinity Land menunjukkan daya saing dan adaptasi kuat di pasar properti Indonesia. Inovasi dan ekspansi proyek mixed use menjadi motor penggerak utama kinerja TRIN dalam menghadapi tantangan masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, kita ke informasi pasar modal, di mana perusahaan Menara Telekomunikasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel berencana menggelar pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimal 1 triliun rupiah. Aksi korporasi ini digelar untuk menjaga stabilitas harga saham sekaligus mengoptimalkan kelebihan kas perusahaan. Perusahaan Menara Telekomunikasi PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel berencana menggelar pembelian kembali saham atau buyback senilai maksimal 1 triliun rupiah. VP Investor Relation Mitratel Andi Setiawan menjelaskan, buyback saham ditargetkan mencapai hingga 4,12% dari modal ditempatkan dan store penuh perseroan. Dan yang disiapkan tidak termasuk biaya komisi broker maupun biaya lain terkait pelaksanaan. Rencana ini masih menunggu persetujuan pemegang saham dalam LPSLB yang dijadwalkan pada 16 September mendatang. Dengan asumsi harga saham MTL di kisaran Rp595 per lembar.
perusahaan berpotensi membeli kembali sedikitnya 1,68 miliar saham. Angka itu setara 2% dari total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Meski begitu, Mitra Tel belum menyebutkan harga maksimal pembelian yang akan digunakan. Adapun jika rencana ini mendapat lampu hijau, buyback akan berlangsung selama 12 bulan sejak disetujui RPSLB. Perseroan menegaskan aksi ini diharapkan membuat harga saham lebih mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Berbagai sumber untuk ID Action. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. PT CAM Resto Indonesia Tbk menggelar pembelian kembali buyback ataupun buyback saham dengan anggaran sekitar 7 miliar rupiah. Langkah strategis ini mencerminkan optimisme perusahaan terhadap prospek industri restoran yang semakin membaik. Buyback saham berlangsung dari tanggal 13 Agustus hingga 7 November 2025 sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan kinerja fundamental dan memberikan nilai lebih bagi pemegang saham. Perseroan menegaskan bahwa buyback ini adalah langkah strategis jangka panjang yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Selain buyback, CRI Group juga terus melakukan ekspansi outlet dan mengoptimalkan aplikasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi operasional. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pendapatan dan keuntungan di tengah pemulihan sektor restoran di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, produk domestik bruto Indonesia tumbuh 5,12% pada semester pertama 2025, sementara inflasi terkendali di 5,12%. Kondisi ekonomi yang stabil menjadi dasar optimisme CAM Resto Indonesia Group bahwa industri restoran akan mengalami peningkatan kinerja dan permintaan. Dengan dukungan strategi korporasi dan kondisi ekonomi yang semakin kondusif, CAM Resto percaya diri meraih pertumbuhan positif di industri restoran. Buyback saham menjadi bukti komitmen perusahaan kepada para pemegang saham. Berbagai sumber IDX Channel. PT PP Persero Tbk berhasil mengantongi kontrak baru senilai 3,35 triliun rupiah untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas dan uap Batam berkapasitas 120 MW. Proyek strategis tersebut diharapkan semakin memperkuat kiprah PT PP di sektor energi nasional. Proyek yang berlokasi di Kabil Industri Estate Batam ini menggunakan konfigurasi 2 gas turbin, 2 head recovery stem generator, dan 1 turbin uap dengan teknologi combined cycle standar internasional. Konfigurasi ini memungkinkan pembangkit menghasilkan listrik secara efisiensi dan ramah lingkungan. Proyek ini dikerjakan melalui skema joint operation, di mana PT PP bertindak sebagai pemimpin konsorsium dengan porsi sebesar 80%. Melalui pengalaman pembangunan PLTGU sebelumnya di Tanjung Uncang, Batam, dan KDL Cilegon. PT PP optimis proyek PLTGU Batam ini bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar kualitas tinggi. Perseroan menyampaikan bahwa kehadiran PLTGU Batam akan menjadi katalis untuk pertumbuhan industri dan daya saing ekonomi di Batam dan Kepulauan Riau. Kontribusi proyek ini juga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Dengan menambah portofolio proyek strategis nasional di sektor energi, PT PP terus memperkuat posisinya sebagai kontraktor terpercaya di Indonesia. Proyek PLTGU Batam menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan tenaga listrik yang efisien dan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel.